Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hugeng Seta Pranowo dengan NIM 19.18073 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester yaitu basis data. Di sini saya mengambil studi kasus manajemen toko air mineral drinking water. Yang pertama, permasalahan. Deskripsi latar belakang masalah. Menurut saya, di toko air mineral ini pengelolaan data masih kurang efektif. Oleh karenanya, harus di-upgrade dari yang awalnya manual menjadi modern dengan pendataan di komputer database. Misalnya, data stok air mineral dalam bentuk kemasan kardus atau gelas, ataupun galon yang semula hanya catatan kertas menjadi disimpan di dalam media, agar dapat meminimalisir kesalahan data pada saat menginputkan atau menyimpannya. Dan target yang ingin dicapai dalam studi kasus ini, yang pertama memudahkan proses pendataan produksi setiap harinya. Yang kedua, mempersingkat waktu dengan mengoptimalkan teknologi yang ada di komputer khususnya. 3. Meminimalisir kesalahan data. 4. Memudahkan transaksi dalam pemesanan. Dan yang selanjutnya, identifikasi data dan contoh isian data. Di sini studi kasus yang saya ambil terdapat 4 entitas. Yang pertama, entitas barang atau air mineral memiliki atribut kode barang, nama, harga. Entitas karyawan memiliki atribut ID karyawan, jenis kelamin, jabatan, nama, alamat. Entitas pembeli memiliki atribut ID pembeli, nama, jenis kelamin, usia. Dan entitas yang terakhir yaitu transaksi memiliki not transaksi, nama pembeli, nama karyawan, nama barang, jumlah barang, tanggal beli, dan total belanja. Di sini contoh isian data yang saya masukkan. Pertama, data barang dengan kode barang AK IU IUA. AK adalah air gelas dengan harga 15.000 dan lainnya. Data karyawan dengan ID karyawan, nama, jenis kelamin, jabatan, alamat. Di sini contohnya ID karyawan dengan K001, nama Denny, laki-laki, jabatan kasir, alamat Jalan Pahlawan. Data pembeli dengan ID pembeli, nama, jenis kelamin, usia. ID pembeli P001 dengan nama Diana, jenis kelamin perempuan, usia 15. Data transaksi memiliki atribut transaksi, nama pembeli, nama barang, jumlah barang, tanggal beli, total belanja, nama karyawan. Ini transaksi pertama, Diana membeli air gelas atau kardus dengan jumlah 1, tanggal pembelian 16 November 2020 dengan total belanja 15.000, penanggung jawab di kasir yaitu Denny. Data penjualan dapat dilihat pada tabel di sini, kode transaksi di mana pendataannya dari 001 sampai 003 dan sebagainya. Dan masuk ke IR diagram. IR diagram di sini 3 entitas yaitu barang, pembeli, karyawan. Di barang dengan primary key atau kode uniknya kode barang dengan ditandai dengan garis bawah. Di entitas pembeli primary key-nya ID pembeli dan di entitas karyawan ID karyawan. Dan cardinality, constraint minimum dan maksimum. Di sini barang memiliki cardinality minimum 1 dan cardinalitas maksimum banyak. Begitu pula dengan pembeli minimum 1, maksimum banyak. Dan pembeli beralih dengan karyawan yaitu pembeli minimum 1 dan maksimum 1 dengan karyawan 0.
tidak ataupun tidak tanpa batas. Selanjutnya, partisipasi. Di sini partisipasi total ditunjukkan oleh pembeli dengan garis double atau double line, di mana pembeli ini bisa berelasi tidak hanya dengan satu karyawan, melainkan dengan banyak karyawan. Semisal pada transaksi dia berhadapan dengan karyawan waktu pembayaran, ataupun ketika menukarkan galon dia bisa berhadapan dengan pengisi galonnya ataupun deliverynya. Dan barang sebagai partisipasi parsial hanya memiliki relasi satu dengan pembeli, dan begitu pun pembeli dengan barang. Dan pada studi kasus yang saya ambil tidak memiliki weak entitas ataupun himpunan entitas yang lemah, karena tidak memiliki primary key. Namun di studi kasus saya memiliki primary key di masing-masing entitasnya. Maka entitas di sini adalah entitas kuat, bukan entitas lemah. Dan terakhir, skema relasi, di mana barang berelasi dengan pembeli, dan di primary key barang adalah kode barang, dan kode barang pada entitas pembeli sebagai foreign key, sedangkan ID pembeli pada entitas pembeli sebagai primary key, dan ID pembeli pada entitas karyawan sebagai foreign key yang berelasi pembeli dengan karyawan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.